Hmm. 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 Hai guys, welcome back to my channel. By the way, hari ini tanggal 16 Maret 2022. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya. Anyway, hari ini aku mau makan malam nih sama kalian semuanya. Dan menu makan malam hari ini adalah makanan sejuta umat. Jadi, kenapa aku bilang makanan sejuta umat? Karena aku yakin semua warga pasti udah pernah ngerasain makanan satu ini. Ayo, bisa tebak gak kalian apa? Bener banget, bebek ya. Jadi, makan malam hari ini kita akan makan nasi bebek dan apa mereknya? Aku bilang merek ya, karena memang ini tuh udah hampir di seluruh Surabaya itu pasti di mana-mana ada, bahkan jarak 1 meter 2 meter tuh pasti selalu ada. Bener banget, yaitu nasi bebek cabang Purnama. Nah, siapa nih yang dari kalian yang belum tahu? Jadi bebek cabang Purnama ini tuh udah terkenal banget 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 di Surabaya. Gimana penampakannya? Yuk kita lihat sekarang. Nah, ini nih dia teman-teman. Ini itu adalah nasi bebek. Jadi aku tadi tuh belinya nasi bebek, harganya 18.000. Jadi khas dari cabang Purnama ini adalah nasinya dikasih kayak serundeng atau kelapa. Ini tuh adalah kelapa. Terus di sini ada sambal orange, mungkin sambal terasi. Kemudian ini bebek, aku tadi pilih yang paha. Terus untuk sayurnya ada timun, kemudian ada kemangi sama ada kubis atau kol. Nah, yuk langsung kita mulai makan. Nih ya guys, kita mulai makan. Ini aku mau coba nasi sama si serundengnya. Kita mulai. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, banget, banget. Kita coba sambalnya ya. Apakah pedas atau enggak? Ini aku belum pakai lauk ya guys. Jadi aku cuman pakai nasi, serundeng sama si sambelnya. Sambelnya lumayan pedas guys. Enak. Kita mulai makan aja ya guys. Ini aku turunin dulu biar kalian bisa lihat. Nah, ini tadi guys aku belinya bebek yang paha, karena memang aku tuh suka bagian paha. Kalau kalian suka yang mana? Suka tim paha atau tim dada guys? Nih bebeknya, kita makan ya. Lembut banget, enak apple. Ini tuh nggak pakai lauk aja, sambal doang sama serundeng tuh udah enak apple rek. Sambalnya pedes, lumayan pedes, tapi ya enak banget gitu. Jadi guys, sambil makan aku sambil cerita ya. Asal muasal dari
nama Purnama ini dan sampai terkenal banget. Jadi kenapa dinamain Purnama? Itu bukan karena pemiliknya tuh namanya Purnama, guys. Jadi karena dulu tahun 92, jadi 1992 gitu, yang punya warung pertama kali nih, dia itu buka atau jual bebek ini itu di depan bioskop yang namanya Purnama. Dan itu letaknya ada di Surabaya, guys. Ada di Jalan Dinoyo. Nah, bagi kalian warga Surabaya pasti tahu lah ya, Jalan Dinoyo itu daerah mana. Jadi di situ ada nama bioskop jadul gitu, mungkin kayak peninggalan atau zaman Belanda gitu. Dan namanya itu bioskop Purnama. Dan beliau ini tahun 1992 itu jualan di sana, guys. Satu hari beliau itu bisa menghabiskan sekitar 50-an ekor bebek gitu. Itu pada zaman segitu loh ya, tahun 92. Dan itu udah, menurut aku udah banyak ipol. Berarti kan saking larisnya ya. Nah, selanjutnya sampai sekarang pun di depan bioskop Purnama itu, atau mantan bioskop Purnama. Kenapa aku bilang mantan? Karena sekarang bioskop itu udah nggak berjalan gitu loh, guys. Jadi udah off, nggak diberlakukan bioskop lagi. Jadi udah nggak dipakai, tapi si Purnama ini masih di situ. Itulah pertama kali yang namanya bebek Purnama. Jadi nama Purnama itu bukan diambil dari nama pemilik, tapi dari nama bioskop yang dia jualan di depan bioskop itu. Nah, perlu kalian ketahui dan perlu kalian garis bawahi bahwa yang kita beli selama ini, mungkin yang kalian di daerah Surabaya manapun, atau yang di dekat-dekat Surabaya seperti Mojokerto, Sidoarjo, atau daerah manapun, itu biasanya kalau kalian ada bebek terus tulisannya cabang Purnama, seperti yang aku beli sekarang ini namanya cabang Purnama ya. Jadi aku nggak beli di Dinoyonya, tapi aku belinya yang di dekat Ketintang Surabaya, karena emang kan kosku daerah sini ya, guys. Kalian mungkin udah tahu. Nah, perlu kalian garis bawahi bahwa ternyata bebek Purnama asli itu nggak pernah membuka cabang sama sekali, guys. Jadi dia buka hanya satu, dan satu-satunya ada di Dinoyo itu, yang depan mantan bioskop Purnama itu. Nah, yang kita beli yang cabang Purnama itu sebenarnya adalah tiruan, guys. Termasuk yang aku beli sekarang. Ini juga sebenarnya tiruan. Jadi benar-benar bukan resep pertamanya atau yang punya pertamanya, bukan gitu. Jadi kalau kalian di luaran sana makan nasi bebek cabang Purnama itu sebenarnya bukan beneran cabang, bukan ya. Tapi tiruannya aja gitu. Nah, khas dari cabang Purnama ini dimanapun tempat itu selalu pakai serundeng, guys. Dan aku suka banget makanan yang dikasih kelapa. Habis, tapi bebeknya masih banyak. Tenang, ada nasi. Aku punya nasi dikit, guys. Ini aku habisin dulu. Udah habis.
Ini udah habis ya guys, jadi ini tuh lengket aja di tempat magicnya, tapi sebenarnya udah nggak ada, udah habis. Hmm. 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 Udah habis guys. Aku mau ngerikitin si bebek yang ada di tulang-tulangnya ini. Dagingnya lembut banget, empuk, nggak alot sama sekali. Hmm. Hmm. Ini udah habis. Hmm. Habis, ini tinggal ini aja guys. Kalau aku nggak begitu suka sama kemangi, tinggal sedikit. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu review kita hari ini. Itu tadi kita sambil makan, sambil cerita singkat tentang sejarah bebek Purnama itu seperti apa. Jadi kalau kalian di luar sana yang makan cabang Purnama itu sebenarnya bukan ya. Jadi itu tuh kayak apa ya, tiruannya lah intinya, karena kata beliau atau yang punya si bebek Purnama asli ini itu dia tuh nggak pernah buka cabang. Kalau kalian nggak percaya mungkin bisa cari di website tertentu, kalian bisa cari di Google ya. Terus bagi yang di luar Surabaya atau mungkin di luar Jawa Timur mungkin nggak tahu, karena memang ini tuh kayak khasnya Surabaya banget. Jadi bebek Purnama atau bebek cabang Purnama ini tuh kayak hanya terletak di area yang dekat-dekat Surabaya. Contohnya kayak Surabaya sendiri, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, seperti itu. Mungkin di daerah Jawa Timur lain, sekitaran Jawa Timur yang lain juga ada, tapi jarang-jarang ya guys. Jadi yang paling banyak itu bahkan mungkin jarak antara 1 meter, 2 meter tuh pasti ada gitu loh, cabang Purnama, bebek cabang Purnama, nanti jarak 2 meter ada lagi, kayak gitu. Jadi memang sebanyak itu. Cuma yang di luar Surabaya, kayak di luar area Surabaya gitu mungkin ada tapi jarang gitu. Apalagi yang luar provinsi Jawa Timur. Jadi mungkin nggak ada juga kali ya. Tapi mungkin kalau di daerah kalian ada juga yang bebek cabang Purnama, coba komen ya di bawah. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu review kita dan sampai jumpa next time. Bye bye.